Hey gengs, selamat datang di channel baru kami. Channel yang akan merangkum kejadian dan fakta yang telah terjadi secara simple, edukatif, dan tentunya informatif dalam fakta menarik. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, tolong bantu subscribe dan tekan lonceng ya gengs. Thank you. Gengs, di video perdana ini tentunya ajang Olimpiade Tokyo 2020 yang berlangsung dari tanggal 23 Juli hingga 8 Agustus 2021 tak luput dari perhatian dunia. Meski berlangsung di tengah pandemi COVID-19, semarak Olimpiade begitu terasa gemanya ke seantero belahan bumi, termasuk di negara kita, Indonesia. Olimpiade Tokyo 2020 habiskan dana terbesar sepanjang sejarah. Pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020 di tengah pandemi COVID-19 membutuhkan dana yang sangat fantastis. Melansir AP News, penyelenggaraan Olimpiade memperkirakan akan menghabiskan dana 15,4 miliar dolar. Namun, dana ini naik sekitar 12,6 miliar dolar dari anggaran tahun lalu, hingga menjadi 28 miliar dolar. Sebuah studi Universitas Oxford menyebutkan Tokyo adalah Olimpiade musim panas termahal yang pernah tercatat. Berikut sumbernya. Medali terbuat dari bahan daur ulang. Hey gengs, jangan anggap remeh limbah ini ya. Panitia penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 menggelar Tokyo 2020 Medal Project. Hal ini untuk mengumpulkan perangkat elektronik kecil seperti ponsel bekas dari seluruh negeri Sakura. Proyek ini menjadi Olimpiade Tokyo 2020 yang pertama dalam sejarah Olimpiade dan Paralimpiade yang melibatkan warga dalam produksi dan pembuatan medali menggunakan logam daur ulang. Lewat proyek pengumpulan itu, dihasilkan 5.000 medali dari perangkat elektronik kecil yang disumbangkan warga Jepang. Sekitar 78.985 ton perangkat elektronik kecil bekas dan 6,21 juta ponsel dikumpulkan oleh otoritas kota seantero Jepang. Tidak ada penonton langsung selama pandemi. Melansir weforum.org, Tokyo memasuki status darurat pada Senin 12 Juli 2021. Tepatnya seminggu setelah penonton domestik dilarang hampir seluruh tempat di Jepang. Adapun pelanggaran dilakukan di tengah kekhawatiran publik yang meluas akibat potensi penyebaran COVID-19. Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengutip weforum.org meminta masyarakat mendukung para atlet dari rumah. Larangan tersebut muncul sebelum Jepang melarang penonton internasional untuk memasuki negaranya terkait Olimpiade. 50% rakyat Jepang menolak Olimpiade. Sebanyak 62% pemilih di Jepang yang disurvei pada 21 Juni memilih agar Olimpiade Tokyo 2020 ditunda atau dibatalkan. Sementara 34% pemilih berpendapat bahwa perhelatan olahraga tersebut harus dilanjutkan. Namun, persentase pemilih yang mendukung Olimpiade Tokyo 2020 digelar tahun ini meningkat sebanyak 14%. Tunawisma diharuskan menyingkir dari kota. Selama Olimpiade Tokyo 2020, tunawisma diharuskan menyingkir dari kota. Sudah menjadi naluri manusia bahwa jika hendak kedatangan tamu, tempat yang akan disambangi harus dalam kondisi terbaik. Hal demikian juga terjadi di kota Tokyo, Jepang. Sebelum dan selama Olimpiade Tokyo 2020 berlangsung, sejumlah tunawisma yang biasa bermukim di sekitar venue Olimpiade serta fasilitas umum lainnya seperti stasiun kereta hingga taman terpaksa harus dipindah tempatkan terlebih dahulu oleh pemerintah selama Olimpiade Tokyo 2020 berlangsung. Pihak pemerintah menyebutkan bahwa mereka sudah menyediakan tempat penampungan bagi para tunawisma. Namun, penampungan dianggap tidak layak dengan ruangan yang terlalu kecil dan tempat yang tidak layak. Jumlah medali Indonesia bertambah 2 keping dari Olimpiade Rio. Olimpiade Tokyo 2020 yang akan berakhir 8 Agustus 2020 dan hampir dipastikan tidak akan ada lagi penambahan medali untuk tim Indonesia kali ini. Namun begitu,
Indonesia harus berbangga dengan penambahan jumlah medali yang diperoleh tim Indonesia dibanding Olimpiade sebelumnya. Pada Olimpiade Rio, jumlah medali yang diperoleh tim Indonesia sebanyak 3 keping, yaitu 1 emas dari cabang olahraga bulu tangkis dan 2 perak dari angkat besi, dengan total 3 medali. Selanjutnya, di Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia memperoleh 5 medali dengan rincian 1 emas dari cabang olahraga bulu tangkis, 1 perak dari angkat besi, dan 3 perunggu dari bulu tangkis dan 2 angkat besi. Terciptanya sejarah medali bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Bangsa Indonesia bangga dan tak bisa menahan haru saat emas pertama di Olimpiade Tokyo diraih 2 pebulu tangkis perempuan, yaitu Graysia Poli dan Apriana Rahayu di nomor ganda putri pada Senin 2 Agustus 2021. Pasangan Gray Apriani berhasil menang 2 set langsung dengan skor 21-19 dan 21-15 atas pasangan ganda putri China Cheng Qichen Chia Ivan dalam partai final. Kemenangan sungguh amat bersejarah karena selama keikutsertaannya di ajang Olimpiade, Indonesia belum pernah meraih emas di nomor ganda putri bulu tangkis, dan tentunya kemenangan ini disambut sukacita oleh warganet tanah air. Selamat buat Graysia Poli Apriana Rahayu. 2 lifter muda bikin bangga Indonesia. Indonesia sangat berbangga atas medali pertama yang diperoleh atlet angkat besi di hari pertama laga Olimpiade Tokyo 2020. Windy Satika Aisyah memenuhi harapan untuk membuka perolehan medali kontingen Indonesia. Lifter putri berusia 19 tahun ini merebut medali perunggu angkat besi kelas 49 kg putri. Diharapkan prestasi Aisyah dapat terus berlanjut hingga Olimpiade Paris 2024. Satu lagi, lifter muda tanah air yang menorehkan prestasi membanggakan yaitu Rahmat Erwin Abdullah yang sukses menyabet perunggu di kelas 73 kg putra. Tidak ada yang menyangka Rahmat Erwin yang kini masih berusia 20 tahun sukses membawa pulang medali dari Olimpiade Tokyo 2020. Sebab Rahmat Erwin berstatus debutan dan hanya ditargetkan menembus 8 besar di kelasnya. Sama halnya dengan Aisyah, Rahmat juga sangat diharapkan dapat berprestasi lagi di ajang selanjutnya, mengingat usia mereka yang masih sangat muda. Medali emas Paris 2024 menanti kalian. Selamat berjuang, selamat latihan, semoga harapan itu ada. Terima kasih Rahmat dan Aisyah. Thank you.